Kami akan mengajak Anda terlebih dahulu ke gedung Tipikor karena ada sejumlah saksi yang dihadirkan terkait kasus Hambalang. Salah satunya adalah Anas Urbaningrum dengan terdakwa Deddy Gustinar. 20 Januari 2010 menyampaikan rencana Hambalang dan sertifikat sudah selesai, termasuk bahan rakernya tersebut. Apakah pernah disampaikan oleh Andi Malarangeng bahwa anggarannya sekitar 2,5 triliun dan sertifikat sudah selesai? Ini saya mengutip dari keterangan saudara. Belum diajukan 2,5 triliun, Pak Jaksa, itu belum. Tetapi pada waktu saya tidak hadir, yang saya katakan tadi, saya lupa tanggalnya itu, saya cuma penutupan aja, itu saya flashback lagi, saya baca lagi ya. Kemudian ada itu memang mengusulkan 2,5 triliun. Tapi saya tidak hadir, tapi kesimpulan itu tidak menggubris tentang anggaran 2,5 triliun. Baik, ini sehingga saya tanda tangani. Kami mengkonfirmasi keterangan Bapak di poin 12, Pak. Saya tidak ingat lagi, akan tetapi berdasarkan dokumen bahan rapat kerja Kemenpora yang Bapak tadi bilang selalu dihadiri oleh Menpora tanggal 8 Februari 2010 tersebut, pihak Kemenpora sudah menyampaikan bahwa usulan anggaran di APBNP 2010 untuk proyek P3 Son Hambalang adalah sebesar 625 miliar dari keseluruhan kebutuhan sebesar 2,5 triliun rupiah. Itu keterangan saudara, betul? Enggak, salah itu. Salah. Dan 625 itu single use yang diajukan, disetujui 150. Tidak ada yang dari 2,5 triliun. Itu nanti kita tunjukkan di BHP-nya itu. Iya, coba tunjukkan itu salah. Baik. Apakah Komisi 10 maupun Banggar langsung dengan Pak Oli nanti pernah memberikan persetujuan untuk multi-use untuk Hambalang ini? Tidak pernah. Pak Oli? Kami bukan kompetensi tidak pernah juga, Pak, ya? Seperti itu. Tidak, Pak. Baik. Sekarang ke Pak Cul ini. Pak Cul, karena ini kita sudah memeriksa Pak Wafid dan dari pihak GDM juga. Apakah betul Pak, Bapak mengarahkan Ibu Nani dan Ibu Herman melalui Pak Fahrudin untuk dikenalkan kepada Wafid Muharram? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Apakah Pak Fahrudin, langsung aja, Pak Fahrudin pernah mengenalkan Nani dan Herman kepada terdakwa dan Wafid Muharram? Aku nggak ingat, Pak. Tapi yang pasti... Pakai mic, Pak. Mohon maaf. Pakai mic karena direkam. Saya nggak ingat, Pak Jaksa. Tapi memang Herman pernah ke tempat saya. Ke ruang saya itu memang beberapa kali dia sempat ke Apakah ruang saudara saya. juga pernah meminta kepada terdakwa dan Wafid Muharram supaya PT GDM ini, Nani Rusli dan Herman, untuk dikenalkan dengan PT AK? Saya nggak ingat, Pak Hakim itu. Tidak ingat, ya, saudara? Tidak ingat. Nah. Baik. Kemudian tadi Pak Cul kan membahas pertemuan saudara Pak Cul itu di ruang Menpora, lantai 10. Apakah pertemuan tersebut itu dihadiri juga oleh terdakwa Wafid Muharram dan dari PT Adikarya Muhammad Arif Taufikur Rahman? Saya justru Pak Dedinya lupa ingat saya hadir atau enggak. Tapi Pak Arif datang. Arif Taufikur Rahman di lantai 10. Sama Pak Wafid. Kalau Pak Dedi baik, saya lupa. Sekarang pertanyaannya, dalam kepentingan apa Pak Cul, saudara berada di ruangan Menpora bertemu dengan orang Adikarya? Saya terus terang hanya menemani karena saya tahu Pak Jul ke sana kemudian naik. Kepentingannya apa dan apa yang dibahas pada tapi saat itu? Pembicaraannya karena ruangannya kan sangat besar. Waktu itu Jul malah agak berdiri sambil lihat pemandangan gedung DPR atau apa. Ini dengan ruangan tidak ada mana ada ruang Menpora itu? Lebih mungkin sebesar ini, Pak. Bisa lebih besar dari ini ruangannya. Apalagi? Saya nggak ingat yang lainnya. Ya. Saudara bilang ruangnya sebesar ini, gitu kan? Masa saudara tidak mendengar waktu itu orang-orang banyak di sana berbicara? Saya matikan mic loh barusan. Enggak, itu kan tempat duduknya mungkin dia kan nggak teriak-teriak, Pak. Jadi bicaranya kan. Baik. Sekarang pertanyaan lanjutan. Apakah pada saat itu dibahas tentang Hambalang? Tidak, nggak ada. Aku nggak dengar secara spesifik ya. Apakah ada pembicaraan ini? Saya nggak tahu. Saudara pernah nggak? Saya udah jelaskan seperti Pak Hakim tadi. Baik. Bahwa saya itu nggak terlibat aktif untuk membicarakan sesuatu. Baik. Karena saya nggak tahu kesimpulan. Sekarang ini, saudara pernah nggak meminta kepada terdakwa dan kepada Wafid, ini terkait dengan keterangan saksi sebelumnya, terkait fee 18%. Dan Pak Cul minta untuk ketemu. Disarankan oleh Wafid itu untuk ketemu dengan pihak PT Adikarya. Saudara mengatakan Pak Cul pengen ketemunya di ruang Menpora. Apakah betul saudara pernah ngomong seperti itu? Saya
Pakai mic, Pak. Saya Mohon maaf, nggak Pak. pernah. Pakai mic, Pak. Pakai mic. Enggak, saya nggak pernah pengen di situ, enggak. Tapi kalau mungkin saya kontak Cul, betul mungkin. Tapi kalau bawa tempatnya sampai di situ, saya nggak pernah menyampaikan itu. Baik, saya langsung ke Pak Cul. Pak Cul, pertanyaan yang sama, Pak Cul. Iya, Pak Jaksa. Dengan Pak Rudin. Ya. Ya. Yang mana, Pak? Tadi Yang ada pertemuan dengan Pak Arif Taufik Roman, PT Adikarya di ruangan Menpora, Oke. apakah betul itu terjadi, Pak? Betul, rasanya itu terjadi, Pak Jaksa. Agak sama-sama sebenarnya, tapi saya berusaha terus selama beberapa bulan terakhir mengingat apa yang terjadi. Jadi itu seingat saya dihubungi Pak Farudin, katanya Pak Wafid Muharram mau ketemu lagi, dan itu di Kemenpora, Pak Jaksa. Saya lupa kenapa pilihannya di Kemenpora, entah apa karena kebetulan saya akan lewat teras itu atau bagaimana, pilihannya kemudian di sana. Nah, ketika saya datang, saya keluar dari lift, itu sudah ada Pak Wafid dengan beberapa orang lain. Saya kira Pak Dedi juga ada dan Pak MAT juga ada. Dan kemudian diarahkan untuk Terdakwa ada, mohon maaf. Saya kira ada. Ada. Saya kira Pak Lanjutkan. Dedi ada. Ya. Apakah dibahas, Pak, masalah Hambalang, Pak? Sama sekali tidak dibahas masalah Hambalang. Pak Arif ada nggak menyampaikan bahwa PT Adikarya ingin berpartisipasi di dalam Hambalang dan sudah memberikan persetujuan? Kami mengkonfirmasi keterangan sebelumnya. Apakah betul saudara pernah mengatakan seperti itu? Saya begini, Pak Hakim. Saya kira konteksnya itu pertemuan itu di meja bundar, saya kira ya, ada meja bundar itu. Harusnya memang meja makan kalau nggak salah itu di ruangan Pak Menteri. Meja bundar, kemudian itulah yang saya bilang, Pak. Pak Wafid itu selalu seperti bingung begitu. Jadi kemudian memang saya kira setiap orang memperkenalkan diri, saya kira, karena yang saya tidak kenal itu kan MAT, dia memperkenalkan diri. Tentu saja kalau orang memperkenalkan diri mengatakan perusahaannya begini-begini, kemudian barangkali berniat ikut ini itu, saya bilang ya silakan saja karena ada Pak Wafid di sini. Baik. Silakan aja, kalau sesuai prosedur ya monggo-monggo aja, Pak. Saya kan nggak mungkin juga bilang, oh jangan Bapak, kan nggak. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah uang yang diberikan oleh terdakwa itu setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan itu? Urutannya barangkali setelah pertemuan lantai 10 adalah setelah 28 Agustus. Saya tidak 100% pasti, tapi karena pertemuan pertama saya dengan Pak Wafid itu adalah di Sumire, itu di bulan Agustus masih awal. Kedua itu, ya itu Pak. Jadi memang saya kira setelah. Setelah pemberian uang atau sebelum? Betul, setelah pemberian uang, betul. Baik, karena keterangan dari Pak Arif itu dikatakan sebelum lelang pertemuan itu. Jadi yang betul yang mana? Saya konfirmasi lagi. Saya kira, saya nggak tahu Pak, yang lelang itu tanggal berapa Pak? Baik, nanti kita ini Yang Mulia menilai karena ada dokumen lelangnya. Iya. Saya lanjutkan. Untuk uang itu Pak, Bapak ingat itu Pak, itu dolar atau rupiah Pak? 550.000. Lebih dari 500.000 Pak, US dollar. Baik. Tapi tidak. Pada saat itu, Ya. pada saat itu berapa kardus Pak? Berapa? Berapa kardus? Cuman satu alat Pak, satu tempat aja, satu tas plastik. Satu tas plastik. Betul. Nah ini yang kami heran karena keterangan saksi lain itu ada 4 sampai 5 kardus itu kan. Apakah ini rupiah atau dolar? Kalau dolar, ya itulah. Dolar Bapak saya terima. Dolar ya? Ya. Dalam lembaran berapa? Uang 100. 100 dolar. Ya. Jadi itu ada 5